Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbahagia sekali kita dipertemukan dalam majelis ilmu kita Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Mujahidin Cikarang Utara Bekasi. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi ilmu hingga pukul 4:30 sore nanti dengan mengangkat tema yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kiai Haji Khalil Nafis yang nanti akan memaparkan kepada kita bersama. Tetapi sebelum kita akan bahas materi kita, saya ingin berbincang-bincang dengan qori kita yang subhanallah luar biasa sekali, Mas Sabto Bowo. Sabto Prabowo Wibowo. Sabto Wibowo. Assalamualaikum Mas Sabto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, terus terang saya merinding sekali ketika tadi Anda melantunkan ayat-ayat dari surat Ali Imran 144. Pertanyaan saya adalah, disinilah jawaban rupanya kekurangan secara fisik atau tunanetra di sini tidak menutupi siapapun untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu mulai usia berapa belajar huruf hijaiyah tapi dalam tulisan braille seperti ini, Mas Bowo? Kalau mempelajari huruf hijaiyah, huruf Al-Quran Braille itu mulai seriusnya adalah setelah saya berusia 12 tahun. Ketika itu saya masuk sekolah. Disinilah jawaban rupanya kekurangan secara fisik atau tunanetra di sini tidak menutupi siapapun untuk mempelajari Al-Quran. Nah, kalau boleh tahu mulai usia berapa belajar
huruf hijaiyah tapi dalam tulisan braille seperti ini, Mas Bowo? Kalau mempelajari huruf hijaiyah, huruf Al-Quran Braille itu mulai seriusnya adalah setelah saya berusia 12 tahun. 12 tahun. Ketika itu saya masuk sekolah formal, sekolah yang memang menangani tunanetra. Setelah saya mengenal huruf Braille Latin dan juga mengikuti pendidikan, nah di situ baru mulai saya mengenal huruf hijaiyah. Terus mulai mengenal sakal-sakalnya atau barisnya kalau menurut orang yang berpenglihatan. Setelah itu baru mulai bagaimana caranya membaca yang dalam ayat-ayat pendek. Kemudian kira-kira berapa lama waktu akhirnya bisa membaca terlebih dahulu sebelum pada tingkat melagukan segala macam? Kalau untuk tingkatan membaca secara umum dalam artian belum membaca yang bagus ya, baru membaca asal saja. Itu kurang lebih ya sekitar 3 bulan lah. Subhanallah. Sekitar 3 bulan itu baru sekedar membaca, belum serta tajwid. Alhamdulillah Mas Bowo, insya Allah mudah-mudahan apa yang Mas Bowo ikhtiarkan, yang diupayakan menjadi contoh bagi kita yang sehat terutama. Tidak ada alasan untuk tidak mempelajari Al-Quran karena Al-Quran hadir untuk siapa saja dan dalam kondisi apa saja. Insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan dari setiap huruf yang dibaca oleh Mas Bowo. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat tema sebab-sebab kemunduran umat Islam, dan Kiai Nazaruddin tadi telah memaparkan kepada kita dan beliau pun juga menegaskan tidak sepakat bila terjadi dekonstruksi dalam Islam, tapi yang terjadi adalah dekonsentrasi. Nah, dekonsentrasi ini juga menimpa kelompok-kelompok kita. Ketika kita ingin menatakan bahwa umat Islam adalah satu, pada kenyataannya adalah dalam satu itu kita terpecah-pecah. Nah, inilah anatomi yang harus kita cermati bersama guru kita, Kiai Khalil Nafis. Silakan, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin dan pemirsa TV One rahimakumullah. Bicara soal kekuatan Islam, dan sekarang efeknya adalah kemunduran umat Islam. Kalau dulu itu kuat karena imannya kuat, maka 20 bisa melawan 200. Setelah kita mengalami kemunduran, itu akan lebih kecil kekuatan kita. 100 baru bisa melawan 200. Atau mungkin sekarang kita yang sebaliknya, yang kita 200, mereka 20, mampu mengalahkan kita. Ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, utamanya adalah karena tidak kuatnya iman. Dan tidak kuatnya iman itu menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kita. Perpecahan itu biasanya karena adanya perbedaan. Setiap perpecahan pasti ada perbedaan. Tapi tidak setiap perbedaan itu akan berakhir dengan perpecahan. Contohnya begini, ada 2 hal. Kalau perbedaan itu barang yang remeh dan kita anggap remeh, itu biasanya tidak mengakibatkan perpecahan. Contohnya apa? Dulu zaman tahun 70-an, orang-orang kita itu ribut soal kunut. Yang satu bid'ah kunut itu, yang satu bilang sunnah muakkadah kunut itu. Dulu dianggap agak besar sehingga hampir tegang antara umat Islam sendiri di Indonesia. Tapi karena lama kelamaan tidak lagi dianggap barang besar, dianggap tidak masalah besar, masalah kunut sudah mulai tidak ada lagi perpecahan di tengah kita. Karena apa? Karena yang dulu sering memanas itu tidak lagi sholat subuh. Jadi subuhnya sudah kesiangan. Jadi nggak lagi perdebatan soal kunut itu. Yang kedua, yang sekarang ini sedang kita saksikan, soal ngintip bulan. Yang satu bilang
Kita melihat bulan atau tidak? Kita ru'yah atau tidak? Kata yang satu, cukup hisab, maka puasa lebih dulu 1 hari, ada puasa setelah itu. Tapi karena itu kita dianggap barang remeh, maka tidak ada perpecahan di tengah-tengah kita. Kita masih ribut soal ngintip bulan, sedangkan orang lain sudah sampai di orang lain sudah menginjak ini barang remeh temeh, tapi kita juga tidak besar-besarkan, maka di tengah-tengah kita tidak ada perpecahan soal hal ini. Mungkin juga barang remeh, tapi kita besar-besarkan dianggap penting, sehingga di tengah-tengah terjadi perpecahan. Banyak contohnya di tengah-tengah kita. Tetapi yang seringkali terjadi perbedaan di antara kita, ketika itu perkara besar, lalu kita anggap besar, penafsirannya pun berdasarkan sekte, berdasarkan keyakinan, berdasarkan kelompok, berdasarkan golongan. Itu yang menimbul perpecahan. Utamanya ketika kita ini masuk pada paham politik. Jadi sejak dulu sampai sekarang, ketika agama diseret-seret ke politik dan agama menjadi ambisi politik, itu sumber perpecahan. Saya ingin membedakan antara kita agama sebagai dasar untuk mengambil kekuasaan dengan agama sebagai dasar untuk kita mengatur kemaslahatan. Itu berbeda. Yang pertama, ketika agama menjadi alat kekuasaan, maka dalil-dalil itu hanya untuk mendorong terhadap kepentingan kelompok dan politiknya. Dan ini sumber perpecahan. Dipakailah dalil asyajarah itu pakai untuk ini, warna ini pakai ini, warna ini pakai ini, amburadul penafsiran Al-Quran itu. Dan itu adalah sumber perpecahan. Yang kedua adalah ketika agama sebagai etik masuk pada negara. Artinya apa? Umat Islam tidak harus menjadi penguasa, umat Islam tidak ambisi sebagai penguasa, tetapi nilai-nilai Islam itulah yang masuk di dalam mengatur kekuasaan itu. Yang pertama itu adalah penguasa mengatur agama, yang kedua adalah agama mengatur penguasa. Ini adalah politik etis disebutnya di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, agama yang penting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi, dan agama menjadi tatanan di tengah-tengah kita. Seringkali kita yang menjadi perdebatan di tengah-tengah kita ini, apakah Indonesia ini negara Islam atau tidak? Kita harus mendirikan negara Islam. Kita harus memperjuangkan tegaknya negara Islam di Indonesia. Ini yang mengakibatkan perpecahan, bahkan sampai kerusuhan. Bom di mana-mana karena terinspirasi harus mendirikan negara Islam. Padahal yang dibom itu adalah saudara kita sesama bukan orang lain, tetapi saudara kita. Kenapa? Dia ingin menegakkan namanya adalah negara Islam. Saya ingin membedakan antara iqamatus syariah dengan tatbiqus syariah. Kalau iqamatus syariah, itu syariah menjadi negara. Syariah ditegakkan. Syariah ada pada kekuasaan. Itu namanya iqamatus syariah. Jadi semua tatanannya harus berdasarkan Islam dan harus dijunjung oleh Islam. Yang kedua, ada namanya tatbiqus syariah, melaksanakan syariah. Nah, tatbiqus syariah itu adalah berkenaan dengan ibadah kita. Apakah ada kesulitan kita untuk sholat? Apakah ada kesulitan kita untuk munakah, untuk nikah? Apa ada kesulitan untuk kita menjalankan ajaran agama kita? Oleh karena itu, iqamatuddin itu bukanlah tujuan di dalam Islam, tetapi tatbiqus syariah itu adalah menjadi tujuan. Apa yang menjadi usul utamanya? Kemaslahatan di antara kita. Model negara tidak dipakai seperti apa, tetapi yang dipakai di dalam Islam, bagaimana instrumen-instrumen negara itu mencapai kemaslahatan hidup kita bersama. Subhanallah, luar biasa sekali apa yang telah dipaparkan oleh guru kita. Dan satu hal yang patut kita catat seperti yang telah dipaparkan tadi, bahwa
tidak kuatnya iman justru itulah penyebab perpecahan. Iman dibangun dari sebuah keyakinan. Keyakinan dibangun dari sebuah ilmu. Ilmu berasal dari sebuah kitab. Itulah kitab Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin kita mengaku beriman ketika kita sendiri jauh dari kitab Al-Quran dan Sunnah? Tetaplah bersama kami akan bahas tentunya pada segmen selanjutnya, masih bersama kami Tablik Akbar. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin dan pemirsa TV One rahimakumullah. Bicara berkenaan dengan penerapan syariah di suatu negara, acuan kita yang original sampai sekarang yang diriwayatkan secara mutawatir adalah Shahifah Madinah atau kita sebut dengan Piagam Madinah. Di Piagam Madinah itu diterangkan tentang heterogenitas, tentang pluralitas, bermacam-macam umat beragama di Madinah itu. Tetapi semuanya beragama. Yang kedua, di Madinah itu juga dijamin untuk memeluk agamanya dan melaksanakan ajarannya. Contohnya disebutkan dan lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Jadi orang Yahudi juga silahkan memeluk agamanya, orang Islam juga silahkan memeluk agamanya. Di Undang-Undang Dasar kita juga sama. Di pasal 28E disebutkan bahwa negara menjamin kita untuk memeluk kepercayaan kita dan melaksanakan ibadah dari kepercayaan kita. Kita juga wajib bela negara sebagaimana pilar kebangsaan kita. Di dalam Piagam Madinah pun juga sama, bahwa anna Yahudi wal muslimin ma'hum fi muharibin, bahwa orang muslim, orang Yahudi, orang Nasrani yang tergabung dalam Shahifah Madinah itu sama-sama melakukan bela. Negara menjamin kita untuk memeluk kepercayaan kita dan melaksanakan ibadah dari kepercayaan kita. Kita juga wajib bela negara sebagaimana pilar kebangsaan kita. Di dalam Piagam Madinah pun juga sama, bahwa anna Yahudi wal muslimin ma'hum fi muharibin, bahwa orang muslim, orang Yahudi, orang Nasrani yang tergabung dalam Shahifah Madinah itu sama-sama melakukan bela negara. Persoalan apa sekarang? Pemaknaan dari ajaran kita. Pemaknaan itu dari mana? Tentu perbedaan background kita mengantarkan pada perbedaan cara kita memahami. Maka kalau kita terjadi perbedaan, maka kita kembali kemana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kalau ada perpecahan di antara kita, maka kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Syaratnya apa? Kalau kita menjadi orang mukmin, orang yang iman kepada Allah
dan iman bahwa kelak apa yang kita perbuat akan kita menerimanya di akhirat nanti. Maka yang dimaksud dengan ini adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Pertanyaan pada kita, Al-Quran itu tempat kita kembali. Kalau kita beli elektronik, beli alat-alat, itu namanya manual book, buku petunjuk penggunaannya. Jadi kalau kita tidak menggunakan Al-Quran, berarti manusia hidup tanpa menggunakan cara memakai manusia. Maka nanti manusia tidak lagi manusia lagi, tapi manusia lebih buas dari binatang. Surodatnahu asfalasa filin. Kita akan dikembalikan lebih hina kalau kita tidak menggunakan buku hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wabayyinatin minal huda war furqan. Dan juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nilainya itu dari mana? Dari Al-Quran. Nilainya bukan apa? Bukan tradisi. Nilainya apa? Bukan fanatik golongan. Nilainya apa? Bukan sekte. Nilainya bukan apa? Bukan kelompok. Tapi nilainya adalah Al-Quran. Maka kita bisa membedakan mana itu baik, mana itu bu. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, lancar semua baca Quran enggak? Bener nih? Paham pada Al-Quran enggak? Mengamalkan Al-Quran enggak? Nah, ini di malam terakhir 10 terakhir di bulan Ramadan, kita evaluasi kepahaman kita terhadap Al-Quran. Di mana pada malam-malam Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, ingat bahwa yang turun pertama kali di dalam Al-Quran itu surat apa? Surat apa? Al-Alaq bacanya Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu secara bahasa artinya menghimpun. Setelah itu bermakna menjadi membaca. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipinta oleh Allah melalui malaikat Jibril, Iqra ma ana biqari. Silakan baca Muhammad, saya tidak bisa baca. Iqra. Kata Nabi Muhammad, ma ana biqari, saya tidak mampu membaca. Tapi apa? Artinya kita disuruh mengumpulkan, membaca segala fenomena yang ada. Bisa saja membaca tulisan, bisa membaca alam, bisa membaca yang terjadi, dan itu pasti kaitannya dengan pola pikir kita. Bapak Ibu sekalian, orang membaca Al-Quran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah membaca karena ibadah, membaca karena cinta, dan membaca karena semata-mata ingin mendapat pahala dari Al-Quran. Kadang-kadang benar tajwidnya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ngerti, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dihayati, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sambil baca, sambil mikirin utang, sambil masak buka, sambil masak sahur. Pokoknya baca. Nah, ibu-ibu yang senyum ini yang pengalaman. Nah, ini baca yang pertama adalah melulu baca Al-Quran. Karena yang membaca tanpa mengerti, hanya membaca Al-Quran yang mendapat pahala. Kalau Bapak Ibu sekalian baca bahasa Cina, bahasa Inggris tidak ngerti, nggak dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran dapat pahala. Yang kedua, membaca Al-Quran itu karena ingin mengerti dan mengamalkan dari Al-Quran. Maka muncullah dari Al-Quran itu namanya ilmu nahwu. Ada ilmu ilmu usul fikih, ilmu balaghah, bahkan ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu-ilmu semua dikembangkan ketika dia membaca Al-Quran itu ingin memetik ilmu dari Al-Quran. Jadi membaca Al-Qurannya itu ingin mengerti, sehingga ada namanya ulumul Quran, ya mengerti sari-sari dari semuanya, dan itu nanti diterapkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga dari kita membaca Al-Quran adalah membaca karena kita mencari ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Orang-orang non-muslim sekarang banyak mempelajari Al-Quran. Banyak orang tidak beriman tapi dia bisa baca Al-Quran. Banyak tidak beriman tapi bisa mengerti Al-Quran, karena ingin mencari nilai-nilai ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Upamanya ketika Al-Quran menyebutkan bahwa di dasar laut itu ada sebuah sungai yang airnya segar. Dicarilah sama orang Perancis, nyelam ke bawah dasar laut, ternyata ada
kubangan di situ, jalan air bagaikan sungai, rasanya juga segar tidak asin. Di dalam laut ada api, disilamin ternyata ada benar ada api. Dicari seperti itu. Ketika mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah. Umpamanya diharamkan bagi kalian, alaikumul maitatu, bangkai diharamkan kepada kita. Bangkai diharamkan kepada kita. Dicari, kenapa kalau bangkai ini diharamkan pada kita? Oh, ternyata kalau hewan tidak disembelih lalu kita makan, darahnya tidak keluar. Banyak di situ kuman-kuman dan bakteri. Kalau itu kita makan, maka menjadi virus ke kita. Virusnya apa? Bisa menjadi penyakit. Bahkan ada yang menerangkan bisa sampai menjadi penyakit HIV dan AIDS. Waddam, darah juga diharamkan pada kita. Ditelitilah darah. Oh, darah yang mengalir itu haram. Kalau tidak mengalir itu tidak haram. Yang mengalir itu seperti hanya yang keluar. Kalau tidak mengalir seperti apa? Hati itu juga tidak mengalir. Yang di dalam daging dari sapi atau kambing itu juga tidak mengalir. Maka tidak perlu dicuci sampai dalam. Tapi kalau yang mengalir itu harus dicuci. Diteliti, ternyata isinya apa? Ternyata isinya di dalam itu, kalau kita makan darah, maka menyebabkan kita cepat pikun. Cepat pikun kalau kita, karena apa? Bakteri-bakteri itu akan menggumpal dan itu akan nanti merusak otak kita. Wal ulahmal khinzir, babi diharamkan pada kita. Dicarilah babi-babi itu. Kenapa diharamkan pada umat Islam? Ternyata anatomi hewan yang paling dekat dengan anatomi manusia itu adalah babi. Dan babi itu paling jelek perilakunya. Babi itu paling jelek perilakunya. Sampai kotorannya sendiri itu dimakan oleh babi itu. Akhirnya apa? Kita tidak boleh makan babi, khawatir sifat kita seperti sifat babi. Karena itu yang paling dekat dengan kita untuk kita berperilaku bisa seperti babi. Inilah bisa dicari semuanya itu. Nah, dari 3 hal ini baru kita cari semuanya. Ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Maka disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi baca dengan nama Tuhan. Setelah pintar, setelah kita ngerti, kembali bahwa kita adalah makhluk Allah. Ini semua adalah kekuasaan Allah. Syariat Allah untuk kemaslahatan kita. Semuanya adalah kembali kepada Allah. Yang mendapat hidayat iman. Banyak dari Bapak Ibu sekalian, dari kita semua lebih pintar, lebih mendalam Al-Qur'annya, tapi tidak mendapatkan iman dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah yang telah menurunkan sebuah kitab sebagai kunci jawaban dari segala macam fenomena di alam semesta ini. Dan Maha Suci Engkau ya Allah yang telah menurunkan seorang penterjemah utusanmu yang kau beri nama yang agung yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehadirannya kita mampu untuk menerjemahkan segala yang ada di dunia ini. Sesungguhnya itulah jawaban dari apa yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Kita tidak perlu berbeda ketika kita kembalikan ke makna-makna Al-Quran. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan siraman ilmu dari guru-guru kita tadi semakin meyakinkan kita bahwa kitab Al-Quran adalah bukan kitab yang sekedar dibaca, tetapi dipahami, direnungkan dan dibuktikan karena Islam hadir sebagai experience. Islam adalah pengalaman hidup. Tetaplah bersama kami akan kembali selepas pesan-pesan yang berikut ini.
Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin dan pemirsa TV One rahimakumullah. Kalau kita membaca tidak semata-mata karena ilmu, tapi juga ada pertalian ilmu itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita ambil bukan hanya yang menyenangkan bagi kita, bukan hanya yang menguntungkan kepada kita, tapi seluruh isi Al-Quran itu harus kita ambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul inni anan nadhirul mubin." Katakanlah bahwa saya yang memberi peringatan yang menjelaskan. Kama anzalna 'alal muqtasimin, memberikan azab Allah bagi orang yang mecah-mecah dari ajaran itu. Alladzina ja'alul qur'ana idin, yang menjadikan Al-Qur'an terbagi-bagi. Giliran pembagian zakat ini mustahik. Giliran punya uang, wah nggak tahu soal bab zakat. Ini namanya sudah membagi-bagi dari ajaran Al-Quran. Mana yang menguntungkan dikeluar ayatnya. Tapi ketika mengenai dirinya sendiri, ayat itu dihilangkan. Itu namanya memecah-mecah dari pemahaman Al-Quran. Bukan tidak tahu, tahu tapi dipecah-pecah. Oleh karena itu, akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, yushiku ayyatiya 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismu. Akan datang suatu masa di mana masyarakat itu Islam tidak lain kecuali hanya ada namanya saja. Tadi di awal disebut namanya Islam KTP. Dia hanya having religion. Kalau agamanya diganggu dia marah. Dia merasa memiliki agama. Bukan comprehensive commitment, bukan komitmen yang utuh kepada keagamaan kita. Tinggal nama saja agama itu, bukan diterapkan. Tapi kalau dibilang Islam A, Islam B, marah lebih dulu. Tapi pelaksanaan ajaran Islam, meninggalkan ghibah, meninggalkan hasud, rajin ibadah, meninggalkan taat, itu tidak lagi menjadi komitmen komprehensif kita. Yang kedua disebut oleh Rasulullah, la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Yang ada dari Al-Quran hanya tulisannya saja. Jadi kalau kita Al-Quran cakep-cakepan, ditaruh di rumah, taruh di dinding, dijadikan hiasan, Al-Quran model A, ada Al-Quran model B, itu tidak lagi menjadi bagian dari diri kita. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alhu imama wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam kita. Dan Al-Quran itu menjadi hujjah, menjadi dalil untuk kita diampuni oleh Allah, untuk dimasukkan surga Allah. La hujjatan alaina, bukan Al-Quran yang menusuk kita. Kita sudah paham Al-Quran tapi tidak melaksanakan, nanti disoal oleh Allah. Anda kan sudah baca Al-Quran, tidak boleh berzina, kenapa berzina? Anda kan sudah baca Al-Quran, tidak boleh ghibah, kenapa kok masih ngerasanin tetangga? Anda kan sudah baca Al-Quran, tidak boleh iri hati pada tetangga. Tetangganya beli mobil, tetangganya beli TV, dia beli salompas, sakit kepala ya. Padahal orang beli tetangganya, tapi dia yang panas. Itu namanya hujjatan alaina. Tetangganya menjadi orang yang selamat, tetangganya bahagia, dia yang sakit hati. Itu namanya la yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Tinggal tulisannya saja, menjadi hiasannya saja. Oleh karena itu tidak ada lain bagi kita, harus kita bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kita harus bersatu. Hal-hal yang kecil hindari kita untuk jadi pecah. Lebih baik kita mengalah tapi kita bersatu bersama. La tafarraqu, jangan terpisah-pisah. Dan ini kita juga tidak bisa lepas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pertemuan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, ya Fattahu ya Ghaffaru ya Razzaq ya Karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah.
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa li akhina wa li masyayikhina wa li muallifina wa liman ahabba ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassira kulla asir wa taysirul asir alaika yasir. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna rizqan kasiran mubarakah wa 'allimna ilman nafi'ah wa alhiqna bis salihin. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya waliyas salihin kum mawalina wa kaf birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna ya Allah siyamana wa salatana wa tasbihana wa du'aana ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li akhina wa masyayikhina wa muallifina wa liman ahabba ilaina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syai'ul lahumul Fatihah. Pemirsa, demikian tadi tabligh akbar untuk kesempatan kali ini, dan satu hal yang patut kita cermati, kemunduran umat Islam selalu diawali dengan kemunduran iman pribadi-pribadi Islam. Kemajuan umat Islam selalu diawali dengan bersatunya pribadi-pribadi yang beriman yang semakin kuat. Disinilah pentingnya kita bersungguh-sungguh untuk menganggap agama ini sebagai jalan hidup dan bukan sekedar kajian dalam setiap pengajian. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan bersama guru-guru kita yang berbagi ilmu kepada kita tentu saja akan mempertebal iman kita dan semakin menambah keyakinan kita. Dan insyaAllah besok kita akan kembali tampil masih dalam tabligh akbar yang disiarkan dari Masjid atau Pondok Pesantren Al-Hikam, Jalan Juragan Sinda, Srengseng, Sawah, Depok, yang insyaAllah akan menghadirkan guru kita yaitu Kiai Haji Hazim Muzadi dengan mengangkat tema Al-Quran dan Perkembangan Zaman. Saya Agung Isulhaq beserta kerabat kerja tabligh akbar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.